Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita, masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan kita untuk bisa menjalankan aktivitas kita dan juga menikmati seluruh fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang juga masih Allah anugerahkan kepada kita di pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan juga tetap diberikan keimanan, keislaman di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk umat Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Kaji kita lanjutkan. Pada waktu yang pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa tentang hakikat doa, ya. Itu jabaran dari hakikat ibadah, subjudul hakikat sholat. Hakikat sholat yang tiga itu, ya, pertemuan kita, dialog kita kepada Allah. Yang kedua, hakikat sholat itu adalah zikir kepada Allah, mengingatnya, menyebutnya, ya, menanamkan ke dalam diri kita pujian-pujian yang kita sampaikan kepada Allah di dalam zikir itu. Dan juga yang ketiga, sholat itu hakikatnya adalah doa, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan itu kita memuji Allah, dalam sholat itu kita bertemu Allah, pertemuan spiritual, pertemuan rohani. Dalam pertemuan itu kita memuji Allah, dan di dalam pertemuan itu kita mengajukan proposal, ya, meminta kepada Allah. Jadi intinya begitu. Dari wujud syukur kita di awal tentang ibadah. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, di dalam Islam, ya, semua level, segi, ya, keislaman kita, bidang-bidang keislaman kita, keimanan kita, itu semua konsepnya di awal tentang iman, ya. Diyakini oleh hati, iman kan gitu, diyakini, dipahami, dan diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu konsep dasar sekali tentang keimanan dan keislaman kita, ya. Atau diucapkan oleh lisan, dipahami dan diyakini oleh hati, diamalkan dalam kehidupan, dipraktekkan. Konsekuensi yang kita yakini itu mesti kita amalkan. Konsekuensi yang kita ucapkan itu mesti kita amalkan. Jadi menjalankan konsekuensi apa yang diyakini atau apa yang diucapkan. Semua begitu. Ya, kita kembali sedikit dulu kepada hal yang lebih umum sebelum kita masuk ke nanti kepada hal yang lebih khusus. Semuanya gitu. Syahadat kita begitu. Syahadat itu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita ucapkan, kita pahami apa yang kita ucapkan, kita hayati, kemudian kita yakini di dalam hati kita. Begitu kita yakini di hati kita, nah baru diaplikasikan, dijalankan konsekuensinya di dalam kehidupan.
Makanya iman itu iqrarul bil lisani wa tasdiqul bil qalbi wal amalu bil arkani. Itu konsep dasar. Ya, ini apa? Diucapkan oleh mulut, dipahami, diyakini oleh hati, terus diamalkan dalam perbuatan. Yang diamalkan itu apa? Konsekuensi dari keyakinan, konsekuensi dari ucapan. Semuanya begitu, apa aja. Konsep ibadah juga ada. Sholat kita dia berbentuk ucapan dan perbuatan. Dilakukan dengan ucapan perbuatan. Yang kita lakukan dengan ucapan perbuatan itu diyakini oleh hati, dipahami dulu. Bacaan sholatnya dipahami, gerakan sholatnya dipahami, rukun-rukunnya dipahami. Dihayati kemudian menjadi suatu keyakinan di hati kita. Setelah itu diamalkan, dipraktekkan konsekuensinya dari sholat yang kita ucapkan, dari perbuatan sholat yang kita kerjakan. Ini saya tarik biar kita konsep dasar tentang agama ini kita paham. Ya. Jadi kalau cuma sebatas mengerjakannya doang, mulut kita bergerak, badan kita bergerak, tapi tidak diyakini oleh hati, tidak dipahami oleh hati, ya, itu otomatis nanti tidak akan teramal dalam kehidupan. Karena nanti ujungnya awalnya itu pusatnya di hati. Inilah yang bahasa kita sholatnya sholat yang sahun, sholat yang lalai, puasa yang sahun, puasa yang lalai, haji yang sahun, baca Quran yang sahun, zikir yang sahun, pakai jilbab yang sahun, zakat yang sahun, apa lagi? Sedekah yang sahun, haji yang sahun, itu begitu. Karena dikerjakan ritualnya doang. Yang mulut, yang pekerjaan itu tadi yang di awal ya, di hati tidak dipahami, apalagi sampai diyakini, otomatis tidak akan terpraktekkan dalam kehidupan. Makanya antara sholat dan hidupnya jaka sembung makan permen, nggak nyambung. Antara puasanya dengan kehidupan jaka sembung makan permen, nggak nyambung. Antara baca Qur'annya dengan kehidupan jaka sembung makan permen, nah begitu. Antara jilbabnya dan kehidupan jaka sembung makan permen. Termasuk ini, kita sedang mengaji ini, belajar ini, duduknya, mendengarnya, melihatnya, itu perbuatan fisiknya. Dihayati di dalam hati, dipahami apa yang didengar, yang dilihat, yang didengar. Kalau cuma melihat doang, dengar doang, itu baru kulitnya. Mesti dipahami, diyakini oleh hati, dipahami, dihayati, diyakini. Oh, yang diucapkan itu, walaupun tentu saja ada proses perbandingan. Benar nggak yang diucapkan Ustadz nih? Ini ada proses perbandingan, membandingkan dengan apa yang kita ketahui sebelumnya. Nggak apa-apa, itu proses pemahaman. Begitu kita sudah paham, kita hayati, kita yakini itu suatu kebenaran, nah praktekkan apa yang didengar ini. Mengapanya taklim itu nggak boleh dicampur perbuatan lain, hatta perbuatan yang kita pikir baik. Makanya lagi taklim jangan baca Quran, dilarang baca Quran pada saat itu, karena kalah dia. Dan amal itu ada bab masing-masingnya. Kalah kita baca Quran pada saat itu. Ya, kalau baca Quran jangan ikut taklim, luar sana. Baca Quran di sana di rumah. Nah, di sini tepat, di sini babnya taklim. Jadi waktu ini lebih kuat daripada amal yang lain. Nah, gitu. Jadi biar paham. Jadi jangan dicampur-campur amal itu. Lagi sujud, baca Quran tuh bagus, tapi lagi sujud tak boleh kau baca Quran di situ. Karena bukan bab dia baca Quran di situ. Jadi yang saya bilang dulu, jadi demikian. Nah, jadi mengaji juga begitu. Badan hadir, dengar, lihat, belum poin itu.
Ya kalau pak konsepnya daripada bagus, alhamdulillah sudah hadir, sudah datang, sudah dengar, sudah ikut. Kalau konsepnya daripada itu buat anak-anak, buat orang yang baru masuk Islam, baru orang yang baru tobat, oke. Tapi udah lama nggak cukup. Nah, apa yang didengar, dilihat, dipahami oleh hati, dihayati, terus ya begitu, harus diamalkan. Karena kalau nggak diamalkan, nggak ada manfaatnya. Apa yang didengar nggak akan ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya orang yang karena untuk diamalkan nanti. Sama sholat itu pun nanti tidak akan ada manfaatnya ketika tidak diamalkan. Begitu juga puasa. Kemarin saya ingatkan kemarin. Ibadah ini, agama ini, syariat ini akan ada manfaatnya baik nanti di dunia maupun di akhirat, apalagi ketika dia diamalkan dalam kehidupan. Yang penting ingat lagi ya, agama ini, syariat ini yang Allah turunkan kepada kita, apakah dalamnya ada ibadahnya, semuanya, hukum-hukumnya, ibadahnya akan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat ketika diamalkan. Konsekuensinya kita amalkan dalam kehidupan. Yang saya katakan tadi, sholat. Maka selalu Allah bilang dalam Al-Quran, inna sholata, apa pengamalannya dari sholat yang kita kerjakan tuh? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tuh pengamalannya. Kadang-kadang ada pengamalan yang disebut eksplisit, ada kadang-kadang yang bersebut yang tersirat, tidak eksplisit. Tapi kalau kita pahami, oh maksudnya betul. Walaupun secara eksplisit tidak, tapi implisit ada. Tersiratnya ada, walaupun tersurat tidak. Jelas. Jadi kalau ada orang sholat 5 kali sehari semalam yang wajib ditambah yang sunat-sunat, tapi tidak mampu mencegahnya dalam kehidupannya fahsya'i wal munkar, maka sholatnya itu nggak dihitung, nggak ada manfaatnya. Ya kalau pahala yang mudah-mudahan itu kan harapan, tapi kan pahala kan gaib, nah nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau tahulah jumlahnya ya mungkin bisa kita perbaiki, tapi kita nggak tahu. Dan jumpanya itu di akhirat, tahunya nanti di akhirat berapa pahalanya. Masalahnya begitu tahu nanti di akhirat kan nggak bisa balik lagi memperbaikinya. Maka sekarang kita kasih tahu. Nah jadi gitu, sholat itu begitu. Makanya saya bilang kemarin dalam surat 29 ayat 45 Al-Ankabut yang bunyinya inna sholata tanha, itu ada hadis, ada 2 hadis, kebanyakan hadisnya yang mirip-mirip di situ. Silahkan buka tafsir Ibnu Katsir, saya bilang kemarin dibuka belum tafsir Ibnu Katsir nih, atau tafsir Tobari yang tebal-tebal lah tafsir itu. Namanya tafsir Al-Ma'surat istilahnya. Apakah Tobari kah yang paling besar, yang paling lama? Apakah Ibnu Katsir kah yang agak kemari-kemari? Ataukah tafsir Al-Qurtubi lah namanya? Itu dijelaskan, ada hadis itu yang menjelaskan ayat itu. Bunyi hadisnya apa? Malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu satu. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak akan menambah apa-apa dia yang mengerjakan itu kepada Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Ya, dulu saya katakan dari awal, hakikat sholat pendekatan diri, hakikat ibadah pendekatan diri. Hakikat sholat tadi lebih spesifik bertemu. Kalau sering ketemu harusnya bikin apa? Halo, bikin apa Bu? Bikin dekat, bikin cinta. Istilah orang Jawanya witing trisno, jalaran soko kulino. Ini bagus nih orang Jawa nih. Ya, peribahasanya bagus. Apa peribahasa atau apa namanya?
Harusnya kalau sering ketemu muncul cinta, muncul dekat. Nah begitu juga sholat. Sholat ini alat perjumpaan kita. Sering jumpa Allah dalam sholat. 5 kali sehari kita jumpa. Tambah sunat-sunat bisa 10 kali. Tapi nggak bikin dekat. Kenapa? Karena sholatnya lam tanhahu anil fahsyai wal munkar. Tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi manfaatnya nggak dapat. Manfaatnya nggak dapat. Begitu. Nah ketika manfaatnya nggak dapat, oke, gimana kita manfaat dapat nggak dapat? Sayang. Gak ada masalah. Allah sih gak ada masalah bagi Allah. Yang mendapat manfaatnya kalian, yang rugi kalian. Nah di lanjutan hadis itu lagi mirip-mirip juga, malam tanhahu sholatuhu anil fahsyai wal munkar fala sholatalah. Itu lagi. Awalnya sama, ujungnya beda. Fala sholatalahu. Tidak ada, kalau terjemahan letternya, fa maka la tidak ada sholat lahu baginya. Nggak ada sholat baginya artinya apa? Kalau arti yang orang ekstrim mengatakan sholatnya nggak diterima, itu yang aliran ekstrim, sholatnya ditolak karena bunyinya begitu. Tapi kalau aliran yang kita pakai ya agak-agak moderat, ya fala sholat itu artinya nggak sempurna sholatnya. Nah kita kan pilih yang mana biasanya? Agak-agak menghibur lah, yang nomor 2 lah Ustaz, nggak sempurna. Yang keras-keras itu kalau sholat taala. Begitu juga puasa. Kalau puasa tidak bisa mencegahnya dari hawa nafsunya, puasa yang tidak hanya perut dan mulut saja yang puasa, pikiran, hati dan semua anggota tubuh lain nggak puasa. Itu ada hadisnya juga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal jum'ah atas, hampir sama tuh, mirip tuh artinya. Tak banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah jadi gitu Bang. Jadi ayat ini menunjukkan manfaatnya. Jadi dia rajin sholat, tapi maksiat masih dikerjakan juga. Ya manfaatnya apa? Ya kalau konsep itu bagus, alhamdulillah udah sholat. Ya jangan pula dibalas, Ustaz kalau enggak itu bagus semua sholat. Oh, sholat saja kalau enggak apa? Kalau enggak benar begini, enggak ada nilainya atau kurang nilainya, apalagi enggak sholat. Nah ini juga ada lagi yang lebih tegas lagi, hampir mirip. Kalau tadi kan sekedar tidak diterima atau makin jauh. Ada lagi, fawailul lil musallin, nah lebih jelas lagi. Celakalah orang yang rajin sholat, malah lebih jelas lagi, lebih ngeri lagi. Kalau tadi kan sekedar tidak diterima, ini malah apa? Celaka. Rajin sholat celaka, kacau kita. Kenapa? Kenapa celaka? Fawailul musallin. Nah kalau kita lihat ayat itu satu rangkaian, dia rajin sholat, dibilang yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu satu paket Pak. Dia rajin sholat, disebut dia pendusta agama, pendusta hari pembalasan. Kenapa? Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u. Rajin sholat tapi suka menghardik anak yatim, nggak mau menyantuni anak yatim, terutama anak yatim yang di bawah kekuasaan atau di bawah kewajiban. Anak yatim dari abangnya, anak yatim dari adiknya, apakah adiknya laki-laki atau adiknya perempuan, itu anak yatim yang di bawah, yang kewajiban dia, terutama anak abangnya atau anak adiknya yang laki-laki. Perempuan kan mungkin kewajiban dari suami yang sana, tapi tetap juga dia wajib. Nah jadi atau anak yatim yang tetangganya, nah, tetangganya punya anak yatim, kita anak yatim, wajib kita tuh menyantuninya. Rajin sholat ke masjid kemana, tapi anak yatim tetangganya dibiarin terlantar, kadang mungkin nggak makan dan lain sebagainya.
Padahal rajin sholat dibilang celaka. Apalagi wala yahuddu ala ta'amil miskin, rajin sholat tapi nggak mau ngajak orang ngasih makan. Ini maksudnya makna ini, kalau mampu dia memberi makan, kalau dia tidak mampu dia ajak orang lain untuk ngasih makan. Ya termasuk dia di rumahnya, dia nggak mampu, tetangganya ada yang ini nggak mampu, ya dia ajak orang lain untuk ngasih makan. Saya tidak mampu memberi makan banyak orang, tapi saya punya banyak jamaah, maka saya dirikan pesantren. Banyak anak-anak yatim, orang miskin yang makan di situ sambil kita kasih pelajaran. Kita nggak mampu, tapi kita bisa ngajak orang lain untuk bersama-sama supaya jangan kena ayat ini. Rajin kita sholat tapi kita celaka dinilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alhamdulillah, jadi ini kita juga punya tanggung jawab dekat-dekat sini sebagai wujud bahwa kita dari sholat yang kita kerjakan. Celaka lagi apa? Fawailul lil musallin. Sama lagi alladzina hum an sholatihim lalai. Lalai. Maknanya ini luar, lalai dari sholat yang dia kerjakan secara syarat dan rukunnya, lalai dari pengamalannya. Itu maknanya wail sahun di situ. Sahun dari fisik mengerjakannya, lagi sholatnya memang juga nggak khusyuk, banyak rukun dan syarat yang tak terpenuhi. Waktunya kah? Menutup auratnya kah? Wudhunya kah? Sujudnya kah yang nggak sempurna? Rukuknya yang nggak sempurna? Bacaan-bacaannya lah yang bagaikan dalam hadis itu bagaikan apa namanya? Bagaikan ayam memotok menyacatok makanan. Atau dalam hadis yang dikatakan seburuk-buruk pencuri itulah pencuri di dalam sholat. Apa itu pencuri dalam sholat? Ya tadi mencuri hak-hak sholat itu yang harus sempurna, rukuknya nggak sempurna, nggak tumaninah sebagai sahun di situ dan juga sahun dalam mengamalkannya. Yang cakap sembung makan permen tadi. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa arti assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri? Semoga orang sebelah kanan kita selamat sejahtera. Orang sebelah kiri kita selamat sejahtera dari kita. Begitu keluar, nyakitin orang. Belum apa-apa sendal orang udah hilang di masjid. Nah jadi kira-kira begitu. Balik kita kepada kaji kita. Nah jadi agama ini semuanya begitu Pak. Rajin puasa. Apakah kita belajar? Jadi mengamalkan agama ini dengan pemahaman hakikat terus diamalkan dalam konsekuensinya. Itu saya bilang tadi. Kemarin itu. Oh kita pahami agama dalam konsep hakikat, oh pemahaman hakikatnya begini. Bagaimana pengamalan hakikat itu dalam kehidupan? Biar ibadah ini ada nilainya, ada manfaatnya saya katakan tadi. Puasa, rajin puasa. Apa hakikat puasa? Di samping mengendalikan hawa nafsu, hakikat puasa itu adalah merasakan penderitaan orang lapar. Supaya apa kita merasakan penderitaan orang? Supaya kita sensitif terhadap orang lapar, sensitif terhadap orang yang menderita, orang yang penuh kekurangan. Puasa rajin, tapi nengok orang yang lapar tuh nggak tergerak kita. Orang kadang-kadang ngampun angkat apa jualan, aduh kadang laku enggak gitu. Adanya duit kita beli aja, kenapa rupanya? Nggak butuh, nggak apa-apa beli, nggak butuh kasih pembantu kita, kan mungkin dia butuh. Pisang yang mungkin nggak kita makan atau pepaya yang nggak kita makan, kalau usah mubazir ya jangan dibuang, beli nih dapat 2 pahalanya. Ambil pisangnya, ambil tapenya, ambil pepayanya, kasih pembantu kita, pembantu mungkin mau. Atau orang lain dapat pahala dulu. Nah, itu kan bagian dari sebenarnya. Nggak mungkin kalau kita kasih ini Pak sedekah ya dia menolak, dia jualan, dia menjaga izahnya dia jualan, dia beli. Itu contoh karena kenapa? Itu kan urusan dia, itu kan ujian dia sama Allah. Biarin aja, mungkin pikirin. Kalau Allah mau biar aja Allah kasih rezeki. Itu kan sebenarnya surat Yasin itu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imal law yasha Allah at'amah. Ya kalau Allah mau kasih makan, dia kasih makan aja lah. Urusan Allah. Auzubillah.
Nah, jadi balik kata kita tadi, jadi rajin puasa. Dia kaya, puasanya rajin, sedekahnya medit. Ini jangan sembung makan permen. Lebih bagus kau tak usah puasa, tapi kau bersedekah. Karena bab kau tuh sedekah gitu loh, bukan puasa. Ya lebih bagus kalau puasa, kau juga kau sedekah. Saya pernah ketemu tuh Pak, orangnya kayanya ya Allah, Masya Allah kaya. Tapi medit koretnya, tak usah dibilang lah. Tapi ada istilah sama kawan-kawan kita tuh, jangankan duitnya kita minta, dosanya kita minta nggak dikasih. Begitulah Pak. Ya kaya, waduh. Kalau solehnya kita bilang dalam konteks tanda petik, rajin sholat, puasanya Senin Kemis nggak ditinggal. Waduh, tuh habis medit koretnya. Kan jaga sembung makan permen. Justru inti puasa itu untuk kita tersentuh dengan orang-orang yang susah itu. Kalau kita Pak, kita cinta susah, oh iya. Kita bilang Pak, kita datang Pak, ya ini Mas, lagi ini kita susah, gini-gini. Ya sudah, iya. Ya mudah-mudahan dikasih kemudahan Ustaz, gitu doang. Kita kan nggak mau minta, gitu. Orang kalau udah cerita susah sama kita, itu maksudnya apa? Orang kalau cerita susah sama kita, maksudnya apa? Ya minta bantuan, nggak usah dia sebut bantu. Tolonglah, nggak usah. Ini kan kalau puasanya bagus itu sensitif itu. Oh iya. Kecuali kalau kita nggak ada. Oh pura-pura tak tahu dia. Pengutu. Pura-pura nggak tahu dia. Lewat. Oh gitu Pak. Ya mudah-mudahan ya Ustaz ya mudah-mudahan. Kasih kemudahan, insya Allah mudah-mudahan. Ya balik kita. Nah jadi itulah hakikat dari yang saya katakan dari ibadah kita itu ada diamalkan dalam kehidupan. Zakat. Inti dari zakat itu apa? Hakikat zakat itu apa? Bukan mengeluarkan harta Pak. Mengeluarkan harta itu lebih kepada infak. Kalau zakat itu pembersihan. Membersihkan harta orang lain yang ada sama kita. Yang nggak sengaja ada sama kita. Nggak sengaja, bukan sengaja tahu. Nggak sengaja ada sama kita. Ada hak orang lain di situ. Makanya dia nggak banyak, cuma 2,5% karena nggak sengaja. Kalau sengaja 100% Pak. Makanya zakat orang korupsi berapa persen? Berapa persen? 100%. Pak. Karena mau dibersihkan di semuanya punya orang. Jadi kalau dia paham makna zakat, dia korupsi 100% dia keluarkan. Nah kalau 100% kira-kira mau korupsi nggak? Ngapain? Orang dibuang juga semua. Ini merasa hebat kali 2,5%. Korupsi semuanya. Jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar dia bertobat, keluarkan semuanya, minta maaf lagi, double lagi, triple. Jadi kalau orang memahami makna zakat, nggak akan mau nyuri, nggak akan nipu, nggak akan riba, nggak akan korupsi. Karena dia harus mengeluarkan semua yang bukan dia punya. Ngapain gua korupsi kok gua harus keluarkan tiap tahun semua. Nah, sekarang udah dimakan, keluarkannya gimana? Nauzubillah. Nah, jadi balik kepada kita tadi. Bahkan kadang-kadang orang korupsi ini apa nih Pak ya? Kalau urusan makan teliti banget dia Pak. Ini halal nggak? Oh apa namanya? Maksudnya kalau sembelihan itu kita cari makan halal nggak? Oh itu teliti banget. Ini penyembelihan ini motongnya gimana? Kayak bismillah nggak? Wah detail banget. Tapi korupsi hayu juga itu lebih haram lagi. Jadi bab ini dia teliti banget, bab urusan harta haramnya lebih parah aja. Karena kalau kau makan babi atau makan apa yang nggak haram itu, kau cukup tobat selesai pada Allah. Tapi kalau makan harta orang nggak cukup kau selesai tobat, kau harus
balikkan hartanya. Jadi semua agama tuh gitu, Pak. Itulah harusnya keindahan agama kita gitu. Beda dengan agama yang lain, agama lain yang begitu. Agama kita ada begini. Jadi apa? Dilakukan, diucapkan oleh mulut atau fisik kita, kemudian dipahami, diyakini oleh hati, kemudian dipraktekkan konsekuensinya. Termasuk jilbab. Apa konsekuensi jilbab? Bukan sekedar menutup aurat, tapi menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Pakai jilbab dia joget masih mau di panggung, tarik mbak. Pakai jilbab dia, tapi kalau jalan apa namanya, belanja di sayur-sayur tuh kayak gimana gitu. Kalau sama ustaz jaga image, jahil. Terus saya nanya, Bang ini mana sih Bang? Wah, ya Allah. Ya jaga. Kadang-kadang sampai diginikan dengan ustaz, ibu genit sih. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Jadi semua ada konsekuen. Ya kalau konsepnya daripada bagus, alhamdulillah. Bu, ini buat orang apa? Buat orang baru tobat, orang masuk Islam. Buat anak-anak oke. Tapi itu udah lama gak cukup. Nah balik kita kepada kaji kita tentang zikir kemarin. Itu juga zikir, sama. Zikir itu diucapkan oleh mulut, dipahami, diyakini oleh hati. Baru dia, sebenarnya ini ada dua Pak ya. Ada namanya proses yang natural. Ya, sedikit saya sampaikan, ada proses yang natural. Natural itu tidak perlu harus kita paksa, dia otomatis. Jadi pengamalan itu, konsekuensi itu sifatnya natural, automatically. Apa sih automatically itu? Apa automatically itu? Gak usah dipaksa sebenarnya. Natural dia. Pengamalan itu, kalau benerlah kita kerjakannya, itu natural. Cuman kadang-kadang waktu kita nggak cukup. Dia kurang masuk. Mungkin karena kita tobatnya udah tua. Kalau dari kecil diajari dengan cara yang bagus, itu natural ya. Kalau dari kecil itu biasanya natural. Diajarkan sholat dengan cara benar dari kecil. Rukunnya apanya, kehusuannya itu dia natural ya. Dia masuknya pelan, natural dia mengamalkan. Nah, cuman kalau kita kan enggak, karena kita sudah tua baru belajar atau sudah tua baru mengamalkan Islam, sudah tua baru tobat. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang natural itu belum dapat, makanya perlu sedikit kita paksa. Perlu ada pemaksaan. Natural itu apa ya? Ya, alami. Kayak orang main kungfu, orang belajar kungfu, kalau udah dia natural itu dia gitu aja dia, udah langsung otomatis dia, geraknya itu sudah. Tapi kalau yang orang baru belajar, baru kan perlu, ini kalau dia mukul gini aku nanti kayak gini. Kalau dia agak mikir-mikir dulu dia kan, mengancang-ngancang dulu dia. Ketika musuh mukul tuh dia ngancang-ngancang, kalau dia mukulnya begini. Nah ini, itu namanya orang yang baru. Tapi kalau udah dia refleks di dalam gitu ya dia otomatis. Banyak gitu ya. Tergantung kita. Nah, jadi balik tadi. Sebenarnya gitu. Sholat ini Bu, saya bilang kemarin dia dulu. Kalau kita jalani dengan baik, sebenarnya otomatis dia sebenarnya. Cuman karena prosesnya pendek kita, jadi dia belum masuk banget ke dalam jiwa kita. Bisa dalam Al-Qur'an dikatakan walamma yadkhul imanu fi qulubikum, belum masuk iman itu dalam hatimu, belum menghunjam. Ini kan lihat dalam surat ke-49 ya, ayat 14 ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Ya. Atau orang Badui mengatakan kami sudah Islam. Amanna. Katalah qul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kalian baru Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Kenapa? Iman itu belum menghunjam ke dalam jiwa kalian.
Jadi dia belum otomatis. Jadi baru kulit-kulitnya doang. Ya, betul 49 14 kan? Bang Saifuddin? Betul nggak itu? Belum dicari? Ah ya betul. Oke. Nah jadi gitu. Nah jadi kalau kita lakukan dengan benar sebenarnya Pak, tadi sholatnya dengan khusyuk. Saya bilang kemarin kan, yang tiga unsur. Ya, unsur pikiran, unsur hati, unsur badan. Badan mengucapkan, mulut mengucapkan, pikiran memahami, hati menghayati. Itu sebenarnya otomatis. Kalau waktunya cukup. Ya, kalau dari kecil cukup terus mah. Ya, anak-anak kan bagusnya makanya anak yang kecil kita ajarkan supaya dia menghunjam, begitu menghunjam dia otomatis. Macam kita ajari anak dari kecil tadi kungfu atau bela diri, itu dia otomatis nanti gerakannya. Beda dengan orang yang belajar. Ya macam kita juga belajar bahasa kan gitu. Kalau sudah kan udah otomatis aja kan. Kalau yang belum tuh kan mikir dulu. Ini gimana nih? Oh, mencerna dulu. Kalau apa dia otomatis. Nah sama sholat tuh kalau dikerjakan juga dia akan otomatis, nggak perlu dipaksa, otomatis dia. Kalau dia benar mengerjakannya, begitu dengan maksiat dia otomatis malas. Bukan dia tidak mau mengerjakan, tapi dia malas mengerjakan, beda. Nah kalau kita yang tidak otomatis, jangan ini nggak boleh, jangan itu tuh jangan, ini nggak boleh. Nah kita mungkin gitu, ini berdosa, nah, itu belum otomatis. Otomatis tuh kelihatannya dia udah malas, beda ya. Dia otomatis mata melihat gitu langsung reaksinya nggak suka, telinga nggak suka mendengarnya, malas aja. Nengok orang menggunjing itu malas aja dia. Otomatis. Nah kalau kita mungkin yang tobatnya agak terlambat, mungkin ini nggak bagus deh kayaknya, nggak boleh, jangan dah. Nah kayak gitu itu kita. Tapi kalau otomatis tuh nggak mau aja dia, ada aja dorongan dia nggak mau. Nah itu namanya sudah otomatis. Ya. Nah sama, kalau udah puasanya betul, otomatis nanti dia melihat yang susah itu otomatis dia akan tergerak membantu, automatically, refleks. Berarti dia sudah masuk ke dalam jiwa. Begitu juga zikir itu kalau nggak otomatis aja dia nanti. Nah, ya, nah sekarang mengapa saya ucapkan ini? Saya kasih tahu ini mungkin kita belum otomatis, nggak apa-apa. Kalau belum otomatis ada proses apa dulu? Proses apa dulu? Pemaksaan oleh kita. Yang penting kita tahu. Oke, ini kata ustadznya harus mengamalkan puasa pun. Ada orang tergerak membantu orang dulu, orang lapar. Ada apa namanya? Ada usaha pemaksaan dulu. Mudah-mudahan lama-lama menjadi otomatis. Nah, balik kita kepada zikir kita kemarin. Nah, sama juga sama. Ketika kita bilang Allahu Akbar, apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Diucapkan di mulut. Kan saya bilang kemarin Pak, Allah senang nggak kita memuji Allah? Allah senang nggak kita memuji Allah? Senang nggak? Senang. Senang Allah memuji. Tapi nggak cukup senangnya Allah tidak sampai di situ. Senangnya Allah itu akan lebih ketika kita mengamalkan Allahu Akbar itu. Konsekuensi dari Allahu Akbar itu apa? Akan ada manfaatnya. Begitu kita menghayati Allahu Akbar, mulai tenang. Begitu kita yakin Allahu Akbar, hati akan tenang. Begitu kita menghadapi masalah, Allah kecil, Allah yang Maha Besar. Nah, jadi tenang. Menghadapi sesuatu, Allahu Akbar. Ini kecil, masalah kecil. Jabatan kecil, atasan kecil, harta kecil, presiden kecil, apalagi yang lain. Nah, perlu kita jadi itu kita lebih tenang. Begitu kita menghadapi itu, udah itu manfaat pertama. Nah, tapi manfaat yang lebih besar lagi ketika kita mengamalkannya. Tapi begitu mengamalkannya Allah jadi kecil kan repot. Dipanggil atasan, dikasih 2 pilihan, kau pilih ini ya. Kau pilih ini, akhirnya kita pilih yang dilarang. Itu berarti Allah kecil. Ada pilihan dunia atau akhirat, kita pilih dunia, berarti Allah kecil. Ada pilihan yang halal sama yang haram. Ustaz, sekarang jangankan cari yang halal, yang haram pun susah. Nauzubillah. Jadi Allahu Akbar saja. Nah,
Memang senang Allah pertama, berarti begitu kau tak amalkan, Allah jadi nggak suka. Bayangkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, itu ngiri-ngiri semua itu kok diamalkan. Apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah. Itu kalimat-kalimat hebat semua itu. Astaghfirullah, masuk. Nanti kita akan khusus bahas astagfirullah aja Pak. Dalam ayat itu, mengapa astagfirullah itu mendatangkan rezeki? Apakah cuma sesederhana itu? Astagfirullah akan menolak bala, astagfirullah menolak azab, astagfirullah mendatangkan rezeki, memanggil air hujan, astagfirullah menumbuhkan tanam-tanaman. Termasuk astagfirullah itu mengobati mandul. Coba, sampai begitu ayat bilang. Apakah sesederhana astagfirullah yang kita ucapkan? Nah jadi gitu. Ya, jadi balik pada kita tadi. Jadi mari kita jalankan konsekuensinya. Konsekuensinya sesuai dengan tadi pemahaman ilmu hakikat biar dapat. Oke. Selesai, kita bahas tentang doa. Nah, kalau konsekuensi doa agak beda. Beda dengan yang lain. Nah, ini doa ini spesial dengan amal-amal yang lain. Ya, doa ini beda. Betul, doa ini ibadah, betul. Nabi mengatakan doa mukhul ibadah. Atau hadis yang lain doa huwal ibadah. Doa itu mukh itu sumsumnya ibadah. Mukhtu sumsum. Ada yang mengatakan lagi hadis yang lain, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tapi ibadahnya spesial. Pengamalannya beda dengan yang tadi. Dengan yang puasa, yang sholat, yang apa tadi? Yang baca Quran. Oh sama tuh. Sebelum baca itu baca Quran juga sama. Akan ada manfaatnya kalau yang dibaca diamalkan. Kalau nggak diamalkan nggak ada manfaat sholat, manfaat baca Quran itu. Rajin hafal Qurannya, dari ini hafal Quran, bagus. Tapi hafal aja nggak cukup. Akan ada manfaatnya ketika sama seperti orang punya senjata. Ibu-ibu punya senjata, Bu. Ada pisau. Jadi ini penyederhanaan. Kita sholat, kita puasa, kita alhamdulillah kita sudah punya senjata. Kita ada pisau. Tapi pisaunya nggak dipakai. Begitu motong sayur, pakai tangan. Begitu motong ikan, dirobe-robe. Padahal ada pisaunya. Berarti ada manfaat nggak pisaunya? Enggak. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita punya senjata, tapi senjatanya nggak dipakai. Ya jaka sembung makan permen. Jadi untuk apa kok punya senjata untuk itu? Ya alhamdulillah ya. Kalau daripada oke. Nah balik pada doa. Nah doa ini spesial. Bagaimana pengalaman? Baru sudah kita ajarkan ya. Saya sampaikan bahwa hakikat doa yang kemarin itu. Hakikat doa yang pertama kita butuh. Jadi kalau ada orang berdoa dia tidak butuh Allah, doanya ditolak. Ada nggak orang berdoa dia nggak butuh? Ada nggak? Banyak. Makanya kalau orang doa yang nggak butuh, pasti doanya nggak serius. Amin, karena dia nggak butuh. Biasa begitu. Kalau kita lagi banyak uang, coba doa minta rezeki. Kira-kira gimana doanya? Ini nggak serius. Karena dia berharap, dia berpikir bahwa rezeki itu cuman uang, itu sempitnya. Kalau rezeki itu luas sekali, sehat, waras, itu juga bagian dari rezeki. Hidayah itu juga rezeki yang paling mahal. Oke. Yang kedua, apa? Hakikat doa itu adalah bahwa kita yakin Tuhan itu mengabulkan, bahwa kita, karena kelemahan kita, kekurangan kita minta Allah menyelesaikan.
Kita yakin Allah menyelesaikan. Makanya kalau doa itu kalau nggak yakin, nggak diterima juga. Dia berdoa sama Allah tapi dia prasangka buruk, ya nggak dilakukan. Kira-kira Allah bisa nggak ngabulin doa? Kira-kira Allah mampu? Nah, ketiga, doa itu hakikatnya ibadah. Nah, kembali kepada yang tadi. Nah, pengamalan doa ini beda dengan pengamalan yang amal-amal yang tadi, zikir, yang Quran, apa ini beda dia. Karena kaitannya doa ini kadang-kadang selalu berkaitan dengan dunia yang sering kita minta. Kalau mintanya akhirat sih aman, walaupun tetap harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan doa? Nah, cara mengamalkan doa itu adalah apa yang kita minta, kita berusaha mengusahakannya. Beda ya? Beda dengan permintaan kita kepada manusia. Kalau kita minta manusia kan, tolong aku dong. Ya sudah, dia yang mengerjakan semuanya. Betul nggak Bu? Banyak kan gitu. Umumnya kita kalau minta manusia gitu. Tolong ambilkan apa? Dia mengerjakan semuanya. Tolong bikinkan anu, dia mengerjakan semuanya. Nah, kalau kepada Allah beda. Karena apa? Kita ini wakil Allah, kita ini khalifah Allah. Makanya fungsi doa itu di samping dia ibadah, di kita juga khalifah. Nah, ada fungsi khalifah di sini. Nah, di sini perbedaannya. Jadi begitu kita minta sama Allah, kita harus mewujudkan, mengamalkan apa yang kita minta. Kalau kita minta hidayah, ya Allah, kasih aku hidayah, maka kita berusaha, pengamalannya apa? Berusaha mencari hidayah, gitu. Itu mengamalkannya. Maka lihat dalam surat kedua ayat 202. Ayat 201-nya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu 201. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat sering kita baca dalam doa, mungkin paling banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa ayat 202-nya menjelaskan ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu orang yang berdoa di atas, yang Rabbana atina fid dunya itu lahum, bagi mereka nasibun, akan mendapatkan bagian mimma kasabu, apa yang mereka usahakan. Jadi doa akan terwujud ketika kita mengusahakannya. Nah, itu bedanya dengan yang awal-awal tadi. Jadi kalau minta rezeki harus mengusahakan untuk dapat rezeki. Minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, harus berusaha untuk mencari hidayah. Bagaimana caranya agar karena kau tuh khalifah kata Allah. Nah, banyak orang persepsi enggak, ya doa, udah dia serahkan, terserah Tuhan lah nyampaikannya. Enggak begitu Allah. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mengubah nasib satu kaum tinggal mengubahnya sendiri. Surat 13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Harus mengusahakannya. Nah, dia minta ihdinas siratal mustaqim. Di luar sholat dia cari hidayah, berusaha mendekati hidayah. Apa? Sumber-sumber hidayah. Sumber hidayah Al-Quran, sumber hidayah ilmu. Ini sumber hidayah ini. Gimana kalau enggak? Betul Allah Maha Kuasa menyampaikan sesuatu kepada kita tanpa sebab. Ini Pak, ingat Pak ya. Betul Allah Maha Kuasa menyampaikan sesuatu kepada kita tanpa sebab. Tapi Allah tidak berkehendak. Dia berkuasa, ya Allah nggak berkehendak. Kehendakku apa? Kehendak Allah sesuai dengan sunnahnya. Berkuasa Allah menciptakan alam semesta dalam 1 detik, dalam hitungan manusia, gitu. Berkuasa nggak? Berkuasa. Tapi Allah lakukan nggak? Nggak. Allah nggak berkehendak melakukan. Berapa miliar tahun Allah ciptakan alam semesta ini?
berapa miliar tahun. Dalam Al-Quran dikatakan 6 masa fi sittati ayyam. Nggak tahu satu masa itu berapa miliar tahun. Itu bahasa kita periode, 6 periode. Nggak tahu kita satu periode itu berapa miliar tahun. Padahal sekejap, kenapa? Itulah sunnah. Berkuasa Allah memasukkan Al-Quran, hafal 30 juz langsung Rasulullah? Enggak. Mau Allah kerjakan. Berkuasa tapi enggak. Allah bikin berapa? Al-Quran itu masuk ke dalam hati Rasulullah 23 tahun. 20 tahun, 2 bulan, 22 hari. Katakan begitu. Jadi bukan kekuasaannya, tapi kehendaknya. Kadang-kadang kita suka begitu. Yang namanya kun fayakun itu seolah-olah ya sudah, enggak. Karena apa kata Allah tadi? Ya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Yang kedua apa? Innallaha la yaghfiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sama. Nah, jadi kalau ada orang minta ihdinas siratal mustaqim dalam sholatnya, tapi dia tidak berusaha mencari hidayah, mendekati tempat-tempat hidayah, sumber-sumber hidayah, dia nggak dapat. Malah dia mendekati tempat-tempat yang maksiat. Biar 1000 kali dia minta ihdinas siratal mustaqim, dia nggak dapat. Kecuali Allah berkehendak lain. Paham ya? Itu bedanya ya dengan yang lain tadi. Apalagi? Contohnya minta rezeki, ya kerja. Gimana cara kerja? Apa cara kerja? Gunakan akal. Kau punya akal, bagaimana cara mencari rezeki? Sudah berdagangkah? Dan seterusnya. Jadi apa saja? Ya Allah kasih aku anak. Tiba-tiba ujuk-ujuk brojol anak, kan nggak bisa. Harus prosesnya apa? Nikah dulu. Nikah aja belum tentu punya anak, apalagi oh kan aku seperti Nabi Isa, brojol tanpa bapak. Men, itu cuma sekali-kalinya doang yang begitu. Sama seperti jadinya Nabi Adam dan Hawa, itu cuma sekali-kalinya begitu. Jangan kau harap lagi bisa begitu. Apalagi yang kita minta? Semua minta sakit, minta sembuh, berarti usahakan biar sembuh, berobat. Apa lagi? Minta pinter, belajar. Minta hafal Quran, dia menghafal, nggak ikut baca. Apa? Ujuk-ujuk tiba-tiba hafal nih, hafal aku. Nggak cerita begitu. Nabi aja nggak kayak gitu, apalagi kamu. Minta anak soleh, didik anak itu menjadi soleh. Minta istri solehah, didik. Minta suami soleh, carinya di masjid, jangan hibah. Pengen menantu soleh, cari. Pengen menantu soleh, nyarinya di bar, nggak dapat lah. Nah kira-kira gitu. Nah ini bedanya. Jadi pengamalan konsekuensi doa itu di samping yang tadi tetap kita mengamalkannya. Mengusaha, bukan mengamalkan kalau konteks itu apa? Kalau tadi kan mengamalkan konsepnya, mengamalkan konsep maksudnya mengusahakannya. Begitulah seterusnya. Apa saja yang kita minta, termasuk minta surga, tempuh jalan menuju surga. Minta dijauhkan dari neraka, gimana? Tempuh jalan supaya jauh dari neraka, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah cuman nanti kan saya dalami, cuman ada 3 syarat mengusahakan tuh. Syaratnya 3. Nggak semuanya boleh, nggak semuanya boleh, nggak semuanya boleh. Ya Allah kasih aku rezekinya. Oh pokoknya mengusahakan halal haram sikat. Oh nggak bisa. Dia beda dengan yang apa? Yang pengamalan konsekuensi sebelumnya itu nggak ada syarat. Kalau khusus untuk doa, pengamalannya, pengusahaannya ada 3 syarat. Syarat 1 syaratnya tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Pertama itu nggak boleh kita
boleh bertentangan dengan aturan-aturan dengan syariat. Ketika cari rezeki ya sudah ikutin. Bagaimana? Ustaz, maling itu usaha nggak? Copet itu usaha nggak? Usaha. Kalau sakit datang ke dukun usaha nggak? Tapi usaha yang dilarang. Nah, jadi ada orang gitu, Ustaz saya kan berusaha, saya dukun kan usaha, ikhtiar saya supaya saya sembuh, kan saya disuruh ikhtiar sama Nabi. Betul, itu nggak salah. Tapi ikhtiar yang di mana? Jadi syarat yang pertama dia sesuai dengan aturan-aturan. Nanti kita dalami insyaallah pada waktu yang akan datang. 2, tidak melanggar atau menghilangkan apa istilahnya? Kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan sampai kita mengerjakan ini meninggalkan kewajiban yang lain. Nah, banyak orang begitu. Sibuk cari makan. Kan saya memenuhi doa saya, akhirnya nggak sholat. Nggak bisa. Jadi jangan gara-gara kita berusaha mengusahakan yang kita doakan, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Sibuk cari makan, lupa ngurus anak istri, nggak boleh. Tetap kewajiban lain nggak boleh. Saya kan pengusaha, iya wajib kau memang berusaha. Tapi jangan kau meninggalkan kewajiban yang lain. Anak-anak ini pengen hafal Quran, akhirnya nggak berbakti, nggak bisa. Tetap berbakti sama orang tua. Saya kan hafal Quran, nggak bisa. Kau tetap berbakti pada orang tua. Izin dulu, apa dulu, nggak boleh. Paham maksudnya ya? Jadi istri pengen haji harus izin suami dulu, kecuali kalau dua-dua sama-sama haji. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun dia mengusahakan, nggak boleh berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan pasti akan apa? Pasti menghantam yang lain. Ketika berlebih-lebihan. Beda ya dengan yang pengamalan yang pertama. Ini nggak boleh berlebih-lebihan. Sibuk cari makan yang berlebih-lebihan, akhirnya pagi sebelum subuh, akhirnya apa? Lupa kesehatan, lupa ini, enggak boleh, nggak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Kita semua masing-masing ada faknya yang mesti kita kerjakan, nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini 3 syarat, insyaallah kita dalami pada waktu yang akan datang. Nah, bagaimana caranya? Termasuk nanti tidak boleh berlebihan itu, ya, tidak boleh memaksakan diri. Nggak boleh memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri, berarti kau nggak berdoa sama Allah. Kalau kita berdoa sama Allah, ya sudah serahkan Allah nanti yang memprosesnya. Jangan kau paksa. Kadang-kadang kita gitu. Karena apa yang kita minta belum tentu baik. Kalau kaitannya dengan dunia, kalau akhirat udah pasti. Paham maksudnya? Ya Allah kasih saya sehat. Ketika kita sakit, pertanyaannya, apakah sehat itu baik bagi kita? Apakah sehat itu bagi kita? Pada saat kondisi itu belum tentu. Belum tentu. Makanya masa maksain diri. Sudah kita berusaha dengan normalinya, ternyata Allah nggak kasih itu, sudah. Terima saja, mungkin itu yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Minta kaya, apakah kaya baik bagi kita? Belum tentu. Makanya masa maksain diri. Karena begitu kita maksain diri, berarti ada sesuatu yang kita langgar. Berarti kalau kita maksakan diri, berarti kita tidak percaya bahwa Allah maha tahu yang terbaik buat kita. Nah, jadi begitu Pak, nanti ada gitu. Termasuk pengen kawin lagi, jangan maksain diri. Kalau nggak dikasih jalan ya sudah, satu saja cukup sudah. Kecuali kalau Allah kasih jalan, kemudahan, tiba-tiba istri ridho, istri ngasih, yang itu mantap, alhamdulillah. Jangan maksain diri. Jadi itu nggak baik. Emangnya istri 2, 3 itu baik? Belum tentu. Jadi jangan, kira-kira begitu Bang Caca ya. Nanti soal ini kita ada lanjut. Saya kira demikian. Yang terakhir, ini kita insya Allah hari besok sudah masuk 1 Zulhijjah. Ya, kalau hitungan Mekah. Kalau hitungan Indonesia 1 Zulhijjah itu Selasa. Tidak usah bertengkar, silahkan mana diyakini.
Nah 1 Zulhijjah masuk, banyak amal-amal yang bagus itu Pak. Ya, puasa boleh dari 1 sampai 9. Paling top. Nggak bisa tiap hari sampai 9, minimal 8, 9. Pahit-pahitnya nggak bisa 9 Pak. Arafah aja. Yang punya rezeki berkurbanlah. Minimal 1 kambing. Minimal Pak. Tapi mampu banyak, bagus Pak. Bisa 1 sapi, bisa 3 sapi, bisa 5 sapi, bisa 10 sapi. Kenapa? Kenapa harus 1 sapi kalau mampunya 10? Jadi jangan mampunya 10 cuma 1 kambing. Itu cemen. Hartanya miliaran, ngasihnya kambing 1. Buat 100 kambing. Buat pesantren kasih 5, buat sana kasih 7. Memang minimalnya 1. Ya. Jadi gitu. Karena kita hadis tentang kurban ini yang selalu kita pakai, sedikit kita mengelak kurban. Selalu hadis Nabi yang tentang kurban tuh Nabi 2 kali berkurban Pak. Karena kewajiban kurban di masa Nabi itu 2 kali. Karena dia seiring dengan kewajiban haji. Jadi kewajiban haji itu 2 kali di zaman Nabi. Cuma Nabi mengerjakan yang kedua. Kewajiban haji, kewajiban kurban itu tahun 9 Hijriah. Dan yang menjadi Amirul Hajj pada tahun ke-9 itu bukan Nabi, tapi Abu Bakar. Tahun ke-8 Mekah ditaklukkan. Makanya kewajiban haji nggak mungkin sebelum tahun 8. Gitu. Begitu ditaklukkan tahun ke-8, mulai kewajiban haji tahun ke-9. Rasulullah tidak haji pada tahun ke-9. Rasulullah haji pada tahun beliau meninggal. Namanya haji wada, tahun ke-10 Hijriah. Nah, yang tentang kurban itu adalah yang tahun ke-9. Ketika Nabi berkurban 2 kambing. 1 kambing buat dirinya dan keluarganya, 1 kambing buat umatnya. Ini yang sering hadisnya. Kurban Nabi. Betul. Tapi ada satu lagi hadis yang berkaitan kurban Nabi ketika Nabi haji. Walaupun dikaitkan dengan haji, tapi tetap tuh kurban Nabi. Kurban Nabi pada waktu haji itu adalah 100 onta. 63 dia sembelih sendiri, 37 yang menyembelih Ali. 63 Nabi. Kalau unta itu nyembelihnya nggak susah Pak, nggak seperti nyembelih kambing, nggak seperti nyembelih sapi apalagi. Enak nyembelih unta. Pakai gitu aja. Dia pun pendek pisaunya, nggak panjang. Dan dia leher bawah. Kalau leher kayak begini nih, leher bawahnya sini. Beda dengan binatang lain. Kalau binatang lain dia harus dekat dengan kepala. Kalau unta dia justru dekat ke dada. Nyembelih beda. Sapi kalau di dekat dada Pak, nggak mati dia bisa dia. Kambing bisa lama dia mati. Tapi kalau unta beda. Dan dia nggak perlu diikat unta itu. Cukup kita ginikan, dia berdiri, dia ginikan, pelan-pelan dia habis tarik dia jatuh. Unta itu paling jinak. Ya ada juga kadang-kadang yang ini, tapi umumnya dia juga. Itu 63 itu menunjukkan isyarat umur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ber-100 onta. Jadi kalau kita mampu lebih banyak lebih bagus. Masa uang 1 triliun kambing 1? Kurus pula lagi. Allah karim. Ya Pak ya, ini banyak-banyak ini jangan 1. Hanya bikin 10, 20. Kenapa banyak? Atas nama siapa? Terserah Bapak. Mau atas nama Bapak sendiri boleh. Mau atas nama orang lain di sini boleh, nggak ada masalah. Atas nama saya 10 nggak apa-apa. Atau ini atas nama ibu saya, bapak saya, adik saya, kakak saya nggak mampu. Ini ada masalah, silakan pakai. Ya, ini yang mampu ini jangan satu. Malu kita di hadapan Allah. Kalau kita berarti dulu hakikat, karena hakikat kurban itu 2, 1 rasa syukur seperti yang sebelumnya, yang kedua rasa cinta. Masa kau cinta kau kasih kambing uang kau banyak 1. Ya Pak ya, mampu nih, uang 1 triliun, 100 onta itu berapa? 1 onta 50 juta, buatlah 100 juta. 100 juta kali 100 cuma 10 miliar, kecil kali 10 miliar. Ya Bang Caca, kecil kali. Cuma berapa? 1% dari 1 triliun.
Ya, jadi coba yang banyak lebih silakan lebih. Jangan berpaku pada satu kambing. Satu sapi bagi 7, ya itu kalau kurang mampu. Kalau mampu satu sapi satu, kenapa banyak? Nah ini sedikit dong ingatkan. Kalau Allah kasih kemudahan rezeki kita, yang bisa berkorban lebih daripada ya biasanya, daripada yang sebelumnya. Karena demikian mari baca hamdalah. Dan doa untuk majelis, alhamdulillah sudah antar, silakan duha.